Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Wani Ahmad Ridwan, SMSI selaku dosen pengampu, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan kegiatan presentasi pada hari ini. Kemudian pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok satu khususnya untuk memaparkan materi mengenai laporan Project Based Learning, pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan, pelatihan bank sampah di Kelurahan Tegalega. Harapan saya melalui presentasi pada eh, kali ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan tentang topik yang kita angkat. Baik, next. Oh ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya sebagai moderator di sini Muhammad Faisal Hamim dengan NIM akhir 103. Kemudian di sini ada Naval Arkan Atik dengan NIM akhir 007, Nasya Aprilia Saputri dengan NIM akhir 025, Balkis Atahila Gunawan dengan NIM akhir 045, Nazwa Aura Agisti dengan NIM akhir 166, dan Muhammad Yahya Wijaya dengan NIM akhir 155. Next. Oke. Pertama-tama kita masuk kepada latar belakang terlebih dahulu. Bagaimana latar belakang di sini yaitu tentang permasalahan tentang pengelolaan sampah, khususnya di Kota Bogor. Karena yang seperti yang kita sudah ketahui bahwa eh, tentang pengelolaan sampah ini menjadi isu yang sangat sering dibahas untuk saat ini atau zaman sekarang. Bagaimana isu ini menjadi isu yang serius karena perlunya strategi penanganan untuk pengurangan dari timbulan sampah tersebut. Nah, salah satu wilayah dari penyumbang utama di Kota Bogor ini adalah di Kelurahan Tegalega, di mana masyarakat Kelurahan Tegalega ini masih ada yang belum melakukan pengelolaan sampah. Sampai-sampai malah ada yang masih langsung membuang sampahnya ke sungai, dan sungainya itu adalah Sungai Ciharas Has, di mana sungai tersebut yaitu melintasi Kelurahan Tegalega tersebut. Kemudian mengapa kita membutuhkan pengelolaan sampah secara mandiri? Karena pengelolaan sampah secara mandiri ini dapat membuat atau dapat sekaligus melakukan edukasi lingkungan kepada masyarakat serta integrasi teknologi dan juga pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat berkelanjutan, khususnya untuk di Kelurahan Tegalaga ini, supaya dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan tanggung jawab pengelolaan lingkungannya, gitu. Kemudian langsung ke tujuannya. Tujuan dari diadakannya pelatihan ini yaitu yang pertama ada mengidentifikasi kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri. Kemudian ada mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi guna di pemukiman padat yaitu di Kelurahan Tegalega. Kemudian yang terakhir ada memberdayakan masyarakat melalui pelatihan kelembagaan dan sistem reward dari hasil pengelolaan atau pengolahan. So, Oke, saya izin melanjutkan. Ini adalah struktur kelompok pengelola dari program pengelolaan sampah mandiri. Tentunya adanya pembagian yang jelas, peran-peran serta job desk dari masing-masing peran. Adanya seperti pembina, dan pembina itu sendiri dari lurah Tegaloganya. Lalu juga ada penasehat dan pengarah yang ikutkan yaitu Ketua RW 01, Bapak Haji Bambang Purnomo Hidayat, dan Bapak Dahlan Miharja. Lalu juga ada Ketua, Sekretaris Bendahara Humas Divisi Sarana dan Prasarana, Divisi Ekonomi Pembangunan dan Operasional. Dari semua jabatan ini tentunya memiliki peran-perannya masing-masing seperti Ketua yang memimpin jalannya acara, juga dengan Sekretaris serta Bendahara yang menyusun pencatatan dan juga keuangan, serta humas untuk komunikasi secara eksternal dan divisi-divisi pendukung lainnya. Dan juga ini ada subdivisi sampah organik, subdivisi sampah anorganik, dan kebun dan kolam dengan tanggung jawabnya masing-masing.
Seperti itu. Kemudian untuk estimasi beban kerja, pelaksanaan program pengelolaan sampah mandiri di Kelurahan Tegalega melibatkan berbagai pihak dengan tanggung jawab dan intensitas kerja yang berbeda-beda sesuai dengan perannya. Sebagai berikut, yang pertama ada dengan jabatan pembina yang memiliki peran itu sebagai pembinaan umum, koordinasi lintas sektor, dan monitoring program. Lalu yang kedua ada penasehat dan pengarah, yang mana perannya yaitu memberikan arahan strategis, memantau perkembangan kegiatan, dan menyelesaikan kendala yang ada di lapangan. Yang ketiga ada ketua dari pelaksananya, yaitu memiliki peran koordinasi kegiatan, lalu pengawasan operasional, dan laporan kemajuan. Lalu ada sekretaris yang berperan untuk mengerjakan administrasi, dokumentasi kegiatan, dan penyusunan laporan berkala. Lalu ada bendahara yang memiliki peran untuk mengelola keuangan, lalu mencatat transaksi, dan pelaporan penggunaan dana. Lalu ada untuk divisi humas yang memiliki peran sosialisasi serta komunikasi publik, lalu dokumentasi media sosial dan publikasi kegiatan. Lalu untuk jabatan divisi sarana dan prasarana memiliki peran sebagai pemeliharaan alat dan pengawasan lokasi serta penanganan teknis. Lalu untuk divisi ekonomi, pembangunan dan operasional, peran yang diampu yaitu pengelolaan hasil olahan seperti kompos dan BOC dan pemasaran serta pengembangan usaha mandiri. Lalu untuk jabatan subdivisi sampah organik, yaitu perannya adalah memilah pengolahan sampah organik menjadi kompos. Lalu untuk subdivisi sampah anorganik, yaitu pengumpulan, pencucian, dan pengeringan sampah plastik dan anorganik. Lalu untuk subdivisi kebun dan kolam, yaitu untuk perawatan tanaman, vertikultura, dan pemeliharaan ikan, serta panen hasil dari farming tersebut. Baik, lanjut terhadap ke tujuan pelatihan, bahwasannya pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri, yang mulai dari pemilahan, lalu pengolahan dengan menggunakan teknologi bata terawang dan mesin gibik. Nah, dari pelatihan tersebut harapannya masyarakat itu mampu menghasilkan kompos, plastik bersih, dan pupuk organik cair, serta bisa mengelola secara mandiri lingkungan yang sudah dikelola tersebut menjadi urban farming. Untuk menciptakan sistem reward, bagaimana sih masyarakat sasaran kelompok sasaran tersebut jika sudah mengumpulkan sampah dikasihlah reward dari hasil urban farming. Kemudian kami selaku eh, tim yang menyosialisasikan, kami juga mengusulkan draft ataupun bentuk perencanaan modul pelatihan untuk tim pengelola. Yang di sini ada lima 5 topik pelatihan. Yang pertama terkait dengan pemahaman dasar pengolahan sampah dan dampaknya, lalu praktik pemilihan sampah rumah tangga, kemudian pengenalan dan praktik operasional teknologi pengolahan sampah, kemudian urban farming berbasis vertikultur dan aquaponik, penerapan sistem reward dan kelembagaan pengelolaan sampah. Yang dimana untuk urban farming di sini kami melihat di Kampung Literasi Mandiri Sampah Tegalega ini, untuk vertikultur mereka menanam kangkung, dan untuk aquaponiknya mereka membudidayakan atau eh, apa ya, memberikan penghidupan atau menanam benih lele gitu untuk rewardnya. Lalu untuk instrumen evaluasi dan hasil evaluasi, kami menggunakan secara pretest dan potes melalui kuesioner. Yang di sini dapat tertera di lampiran juga di laporan terkait dengan eh, untuk mengukur apa tuh? Mengukur keterampilan, pengetahuan dan sikap tim pengelola atau masyarakat untuk pemahaman konsep dasar, kemampuan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari bata terawang dan mesin gibrik, serta memotivasi menerapkan praktik berkelanjutan di lingkungan yang bersih di Kelurahan Tegalega, khususnya di Kampung Literasi Mandiri Sampah, tepatnya di RT 3 RW 1. Oke, baik, selanjutnya adalah rancangan sistem pengupahan dari pengelolaan sampah mandiri di Kelurahan Tegalega. Yang pertama adalah dari kategori warga penyetor
aktif dari masyarakat Kelurahan Tegalega khususnya di RW 1 itu mendapatkan insentif berupa sayuran dan ikan lele dari hasil urban farming. Itu setiap masyarakat menyetor akumulasi di 15 kg sampah itu mendapat 1 kilogram sayur kangkung, tanaman kangkung, dan juga 1 kilogram ikan lele. Jadi karena sistemnya seperti bank sampah, tetapi dengan rewardnya adalah sayuran serta ikan, karena memang pada ketika berbicara pengelolaan sampah itu yang biasa mengurus sampah kan adalah ibu-ibu rumah tangga. Jadi target sasarannya sesuai yang diinginkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Kemudian dari pengelola lapangan atau kelompok pengelola itu mendapatkan jenis insentif berupa gaji dari hasil komersialisasi produk, yaitu kompos dari hasil Bada Terawang, teknologi Bada Terawang tadi, sampah organik, kemudian dari penjualan sampah organik seperti plastik bersih, kemudian kardus dan lain sebagainya. Dengan total per bulan itu mereka bisa meraup keuntungan 6 juta rupiah dan dengan laba bersih 6 juta rupiah itu, sehingga jika ditotal kelompok pengelola lapangan bisa mendapatkan 1 juta orang, 1 juta per bulan untuk tiap orang. Dan ini indikatornya bisa dilihat dari kehadiran pengelola, kemudian tanggung jawab operasional, dan juga kebersihan area. Dan lalu selanjutnya adalah untuk ketua tim pengelola itu mendapatkan insentif tetap sebesar 200.000 rupiah per bulan. Dengan indikatornya adalah koordinasi antar divisi, kemudian penyusunan laporan, serta pengawasan kegiatan. Baik, selanjutnya penutup. Jadi kesimpulannya, kegiatan pengelolaan sampah mandiri di Kelurahan Tegalega ini berhasil meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam mengolah sampah. Program ini juga tidak hanya memperkuat kesadaran lingkungan, tetapi juga membentuk sistem pengelolaan yang lebih teratur, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi warga. Rekomendasinya, untuk memperluas dampak program, diperlukan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam replikasi kegiatan serta peningkatan fasilitas, pelatihan lanjutan, dan penguatan kelembagaan warga dan penerapan sistem monitoring yang lebih modern juga dianjurkan agar program dapat berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang. Mungkin cukup sekian pemaparan yang kami sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Woni Ahmad Ridwan SMSI atas kesempatan yang diberikan, serta kepada rekan-rekan semua yang telah mengikuti presentasi ini dengan baik tentunya. Saya menyadari bahwa materi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, sehingga mungkin nanti ada terbuka terhadap semua kritik, saran, dan apapun itu. Akhir kata, semoga apa yang telah kami sampaikan dari presentasi kali ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.